Bank Dunia mengejutkan Indonesia. Dalam laporan Macro Poverty Outlook 2025, Bank Dunia mengungkapkan bahwa 60,3% penduduk Indonesia atau sekitar 171,8 juta orang dari total 285,1 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Pro dan kontra muncul. Pemerintah bergeming menggunakan data Badan Pusat Statistik atau BPS bahwa angka kemiskinan hanya 8,57%. Benarkah data Bank Dunia itu salah? Sebesar apa potensi dan hambatan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi? Pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosir. Ya pemirsa, apakah data Bank Dunia relevan bahwa 60% lebih orang Indonesia saat ini miskin? Benarkah 171,8 juta orang dari total 285 juta lebih penduduk Indonesia miskin? Langsung saja kita buka data Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook 2025. Dalam laporan Macro Poverty Outlook bulan April 2025, Bank Dunia memberikan di halaman 16 khusus tentang Indonesia menyatakan 60,3% orang Indonesia atau 171,8 juta orang masuk kategori miskin. Bank Dunia menggunakan standar kemiskinan pengeluaran harian sebesar 6,85 dolar Amerika per kepala atau sekitar Rp113.000 per hari per kepala dengan kurs Rp16.500 per dolar. Bank Dunia memakai standar Rp113.000 karena Indonesia saat ini sudah mencapai status negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income country di kisaran 4.466 hingga 13.845 dolar Amerika per kapita. Berapa pengeluaran orang di Indonesia sehingga masuk kategori orang miskin oleh Bank Dunia? Di mata Bank Dunia, orang miskin adalah orang yang berbelanja harian Rp113.000 per kepala per hari. Itu setara dengan pengeluaran per bulan sekitar 3,4 juta rupiah per kepala. Kalau gabungan suami dan istri, maka pengeluaran sebulan kita kalikan 2, 6,8 juta rupiah per hari, termasuk orang miskin menurut Bank Dunia. Jika suami istri punya 2 anak atau lebih, maka pengeluaran di atas 10 juta rupiah masuk kategori keluarga miskin. Di halaman 17, laporan Macro Poverty Outlook di bulan April 2025 tentang Indonesia, Bank Dunia membuat batas garis kemiskinan berdasarkan kategori pendapatan per kapita sebuah negara. Untuk negara kategori negara miskin, batas garis kemiskinan adalah pengeluaran 2,15 dolar atau sekitar Rp35.000 per kepala per hari. Untuk kategori negara berpendapatan menengah bawah, batas garis kemiskinan adalah 3,65 dolar atau sekitar Rp60.000 per kepala per hari. Dan untuk negara kategori pendapatan menengah atas atau upper middle income country, batas garis kemiskinan adalah pengeluaran harian 6,85 dolar atau sekitar Rp113.000 per kepala per hari. Sekarang kita cek di mana posisi Indonesia. Apakah Indonesia benar termasuk negara miskin? Menurut laporan Macro Poverty Outlook Bank Dunia, April 2025, pendapatan per kapita atau GNP per kapita rata-rata rakyat Indonesia adalah Rp4.897 atau sekitar 80 juta rupiah per tahun. Dengan pendapatan rata-rata rakyat Rp4.897, maka Indonesia masuk negara berpendapatan menengah atas. Berdasarkan standar Bank Dunia inilah kategori sebuah negara jika dilihat dari pendapatan per kapita rakyatnya. Yang pertama, negara miskin adalah negara dengan pendapatan rata-rata di bawah 1,136 dolar. Yang kedua, negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income adalah negara dengan pendapatan rata-rata di antara 1.136 dolar sampai dengan 4.465 dolar. Sementara negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income adalah negara dengan pendapatan per kapita rata-rata rakyatnya antara 4.466 hingga 13.845 dolar per bulan. Per tahun maksud kami. Jelas sudah Indonesia adalah bukan negara miskin.
Indonesia adalah negara dengan pendapatan menengah atas atau upper middle income country. Konsekuensinya, karena naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas, maka garis kemiskinan pun ikut naik kelas, dan inilah jumlah orang miskin di Indonesia jika memakai 3 kacamata berbeda. Saya tegaskan data ini bisa Anda lihat di halaman 17, laporan Makro Poverty Outlook Bank Dunia April 2025. Artinya Bank Dunia tidak spesifik hanya menyebut 60% orang Indonesia miskin, tapi juga ada data pembanding kalau memakai standar kemiskinan di bawahnya. Inilah hasil data dari Bank Dunia terbaru. Yang pertama, jika memakai garis kemiskinan negara miskin, maka cuma 1,3% orang Indonesia miskin. Yang kedua, jika memakai garis kemiskinan negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income country, maka angka kemiskinan Indonesia naik menjadi 15,6%. Sementara jika memakai garis kemiskinan standar negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income country, barulah muncul angka 60,3% orang Indonesia miskin. Sekarang kita cek garis kemiskinan milik Indonesia sendiri yang dipakai Badan Pusat Statistik atau BPS untuk menghitung jumlah orang miskin. Berdasarkan data BPS April 2025, garis batas kemiskinan di Indonesia adalah belanja Rp595.242 per bulan per kepala. Dengan standar ini, maka jumlah orang miskin di Indonesia hanya 8,57% atau sekitar 24 juta orang. Ada data yang menarik dalam laporan Makro Poverty Outlook Bank Dunia April 2025, masih di halaman 17. Bank Dunia mengakui bahwa jumlah orang miskin di Indonesia terus berkurang dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2022 hingga proyeksi tahun 2027, persentase orang miskin Indonesia terus menurun dan akan terus menurun. Dan sekarang kita bandingkan kemiskinan di Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Menggunakan standar kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income country, inilah posisi Indonesia dalam tanda petik Liga Kemiskinan ASEAN April 2025. Laos 68,9% rakyatnya miskin, Indonesia 60,3% rakyatnya miskin, Filipina 50,6% rakyatnya miskin, Vietnam 18,2% rakyatnya miskin, Thailand 7,1% rakyatnya miskin, Malaysia 1,3% rakyatnya miskin. Dari pendalaman data Bank Dunia ini, pertanyaan terbesar diskusi kita malam ini adalah, memang betul pendapatan per kapita Indonesia sudah di level negara berpendapatan menengah atas, yaitu $4.897 per kapita, tapi baru di level terbawah di kelas ini. Pantaskah disamakan dengan standar kemiskinan di negara berpendapatan $13.000 yang sama-sama ada di kelas negara berpendapatan menengah atas?